Satu orang kena 20.000 ya buat tiket masuk kawasan pantai. Tolong wapas ya supaya gak repot kembaliannya. Ini punya saya Bu RT, pas ya 20.000. Ini punya saya juga. Loh, kok nggak ada? Sebentar. Astaga, ya ampun ibu-ibu. Ada apa lagi Bu Ningsih? Jangan bilang dompetnya hilang. Bukan hilang Bu RT, tapi ketinggalan di jok bus. Tadi pas turun mau minum kelapa, saya taruh di bawah jaket biar aman. Ibu-ibu, tolong perhatiin sebentar. Ini hasil survei kemarin. Kita jadinya ke Pantai Pasir Putih ya. Akhirnya udah ditentuin, saya nggak sabar nih. Kita kesananya naik apa Bu RT? Kita sewa bus medium yang AC-nya dingin itu kena 2 juta. Terus makan siang prasmanan sama tiket masuk. Kalau di total bersihnya kena 200.000 per kepala. Aduh, maaf nih Bu RT, apa nggak bisa kurang itu Bu RT? Kemarin saya lihat di brosur sebelah bisa lebih murah sedikit loh. Alah, Bu Tejo ini selisih 10.000 aja diributin. Udah Bu RT, saya setuju banget. Pantai Pasir Putih itu kan lagi hits. Saya udah bayangin foto-foto di sana pakai kacamata hitam. Pokoknya nama saya tulis di urutan paling atas ya. Semangat sekali Bu Ningsih, tumben langsung setuju. Biasanya paling banyak tanya soal menu makan. Ya jelas semangat Bu Marni, hidup itu perlu hiburan biar nggak cepet tua. Masalah biaya mah belakangan, yang penting kita kompak berangkat. Catat ya Bu RT, Ningsih nomor 1. Iya, sudah saya catat. Tapi ingat ibu-ibu, uangnya paling lambat di setor lusa. Saya harus bayar DP bus supaya nggak diambil rombongan lain. Tenang aja Bu RT, uang segitu mah gampang, besok-besok juga beres. Assalamualaikum, Bu RT, kok malam-malam masih sibuk aja? Waalaikumsalam, Bu Ningsih, kebetulan sekali datang. Ini saya lagi rapiin catatan keuangan buat ke pantai. Oh alah, ini saya bawain bakwan anget buat teman kerja. Makasih ya Bu. Oh iya, baru 5 orang yang bayar termasuk Bu Tejo. Bu Ningsih mau setor sekalian. Aduh, itu dia masalahnya Bu RT. Saya kesini sebenarnya mau kasih tahu. Barusan saya mau transfer lewat HP, malah aplikasinya muter-muter terus. Katanya sih gangguan sinyal dari pusatnya. Oh, kalau nggak bisa transfer, tunai aja nggak apa-apa Bu. Biar saya nggak bolak-balik ke bank lagi. Nah, itu dia. Suami saya belum pulang bawa kunci berangkas kecil di kamar. Tapi bisa diminta kan, seenggaknya DP-nya dulu Bu. Tadi saya mau ambil uang di dompet, isinya cuma tinggal uang pas buat beli bawaan ini. Malu saya kalau cuma bayar setengah dulu. Aduh Bu Ningsih, ini kan buat DP bus. Kalau belum kumpul saya nombok duluan ke orang busnya. Jangan khawatir Bu RT yang baik hati. Besok pagi-pagi sekali sebelum kita naik bus, saya pastiin uangnya udah ada di tangan Ibu. Nggak mungkin saya lari, kan rumah kita juga cuma beda 3 gang. Dimakan dulu itu bawannya, mumpung masih garing. Ya sudah, janjinya besok pagi. Jangan sampai bus datang Ibu malah belum siap. Beres Bu RT, saya mau orangnya paling komitmen kalau soal jalan-jalan. Saya duluan ya Bu, jangan lupa dimakan gorengannya, mumpung masih hangat. Bu RT, ini udah jam 10 lewat 15 menit. Supirnya bilang kalau telat nanti kena macet di jalur utama. Siapa lagi sih yang belum datang? Itulah Bu Ningsih, katanya tadi malam mau bayar tunai pagi ini sebelum naik bus. Tapi orangnya belum kelihatan batang hidungnya. Tadi saya lewat teman rumahnya, pintunya masih tertutup rapat. Jangan-jangan dia ketiduran karena semangat packing daster. Aduh, iya Pak Manajer, apa? Oh, masalah laporan itu. Sebentar ya, ini sinyalnya putus-putus. Aduh, suara Bapak nggak kedengeran. Bu Ningsih, berhenti sebentar. Ini mau patungannya gimana? Katanya mau tunai. Halo. Aduh, Bu RT, ini urusan kantor darurat sekali. Sebentar ya, saya cari sinyal di dalam bus dulu. Mungkin di sana lebih stabil. Halo Pak, iya, saya dengar.
malah nyelonong masuk. Bu Ningsih, biar dulu. Nanti Bu Tejo, ini urusan hidup dan mati perusahaan. Tenang aja, saya nggak bakal lari kemana-mana kok. Aduh, itu orang ada aja alasannya. Yaudah, ayo naik semuanya. Kita berangkat sekarang. Ibu-ibu, tunggu saya. Kok saya ditinggal? Saya kan udah bawa bekalnya ini. Aduh, pakai jatuh segala lagi. Ya, nggak jadi ikut deh. Sebenarnya aku lagi pengen ngasih mereka ini, tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku tawarin mereka lagi aja kalau udah pulang. Kalian kalau mau beli tinggal tap gambarnya di layar aja ya. Jangan lupa dibeli ya. Aku tunggu. Wah, seger banget ya udara pagi ini. Untung saya duduk di depan, jadi bisa lihat pemandangan dengan jelas. Bu Marni, itu di pangkuan bawa tas apa? Kok baunya harum banget? Ini Bu, saya bawa kerupuk ikan sama peyek kacang buat cemilan di jalan. Takutnya nanti lapar sebelum sampai pantai. Aduh, pas banget. Kebetulan tadi pagi saya belum sempat sarapan gara-gara buru-buru soal urusan telepon tadi. Boleh saya minta sedikit buat ganjil perut gak? Sedikit aja kok. Oh, boleh Bu, silakan ambil. Wah, renyah banget ya, bumbunya terasa. Ini kalau makan kerupuk emang nggak bisa cuma satu. Bu, maaf ya, saya ambil agak banyak kan, biar nggak bolak-balik minta. Enak ya Bu Ningsih, berangkat modal badan doang, uang belum bayar, makan tinggal nyomot punya orang. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Aduh, Tejo, jangan begitu. Sama tetangga itu harus saling berbagi. Nanti kalau saya udah buka dompet, saya traktir semuanya. Tapi nanti ya, kalau udah sampai. Bu Tejo, itu air mineralnya dingin nggak? Tenggorokan saya mendadak seret nih habis makan kerupuk Bu Marni. Beli sendiri nanti kalau bisa berhenti di rest area. Saya cuma beli 1 botol, nggak cukup kalau buat bagi-bagi. Pelit amat sih Bu. Yaudah, Bu Marni, ada air minum nggak? Sedikit aja buat dorong kerupuk ini. Ada Bu, ini. Nah, begini baru namanya tetangga idaman. Segar sekali ya Bu RT, minum air kelapa siang-siang begini sambil lihat laut. Rasanya hilang semua capek di badan. Wah, Bu Marni itu kelapanya kelihatan manis banget. Airnya bening, dagingnya apa sih lembut ya? Duh, liatnya aja udah bikin tenggorokan saya gemetar. Iya Bu, manis banget. Ibu nggak pesen juga, itu bapaknya masih kupas banyak. Duh, saya mau pesan tapi takut nggak habis kalau satu utuh begini. Perut saya kan sensitif kalau kebanyakan air kelapa. Boleh nggak saya icip sedikit aja punya Bu Marni? Cuma mau rasa manisnya aja kok, biar nggak penasaran. Oh, ya udah, silakan Bu. Benar manis. Dagingnya juga enak ya. Iya Titu, katanya mau icip sedikit, tapi kok kelapa orang dikerok sampai habis ke dasarnya. Bu Marni cuma kebagian napasnya itu mah. Aduh, maaf ya Bu Marni, saking enaknya saya jadi lupa diri. Ini sisanya saya kembaliin. Kok udah habis ya? Ya Bu, kok dihabisin sih? Saya baru minum sedikit loh. Aduh, nanti saya ganti deh ya kalau udah ketemu ATM. Saya kesana dulu ya, mau lihat-lihat daster di toko sebelah. Ayo Bu Ibu, tolong baris yang rapi. Saya mau bayar kolektif biar lebih murah. Satu orang kena 20.000 ya buat tiket masuk kawasan pantai. Tolong wapas ya supaya gak repot kembaliannya. Ini punya saya Bu RT, pas ya 20.000. Ini punya saya juga. Loh, kok nggak ada? Sebentar. Astaga, ya ampun ibu-ibu. Ada apa lagi Bu Ningsih? Jangan bilang dompetnya hilang. Bukan hilang Bu RT, tapi ketinggalan di jok bus. Tadi pas turun mau minum kelapa, saya taruh di bawah jaket biar aman.
Malah lupa dibawa. Mana busnya diparkir jauh di ujung sana lagi. Aduh, gimana ya? Kaki saya udah pegel kalau harus balik lagi ke sana. Masa tiap mau bayar dompetnya selalu punya masalah begini sih, Bu? Tadi di komplek bilangnya belum diambil uangnya. Sekarang ketinggalan di bus. Aneh amat. Beneran, Bu Tejo, saya nggak bohong. Duh, Bu RT, tolong talangin dulu ya. Masa saya disuruh nunggu di luar gerbang sendirian? Nanti kalau kita udah balik ke bus, langsung saya ganti 2 kali lipat deh. Ya udah, ini saya bayarin dulu. Tapi saya catat ya Buning sih, utang ibu makin banyak ini. Siap Bu RT, tenang aja, saya kan orangnya jujur. Ayo ibu-ibu, kita masuk. Saya udah gak sabar mau lari-larian di pasir. Ayo Bu Marni di sebelah kiri, Bu Tejo ke kanan sedikit supaya nggak nutupi pemandangan pulau di belakang. Sudah siap semua? Siap. Bentar, mana Buning sih? Tadi katanya mau ke toilet. Tunggu, jangan dijepret dulu. Bintang utamanya baru datang. Duh, Bu Marni, geser dikit napa? Udah selesaikan lebar, nanti nggak kelihatan motifnya di foto. Ayo Mas fotografer, fokus ke saya ya. 1, 2, 3, pose. Buning sih, itu kasihan Bu RT, jadi cuma kelihatan sedikit. Ibu jangan egois begitu dong, ini kan foto bareng-bareng. Duh, Bu Tejo ini berisik amat sih. Bu RT kan badannya kecil, jadi wajar kalau ketutup. Nanti kita foto lagi, Bu RT yang di depan. Jangan egois kayak gini lah Bu. Saya bilang kan gantian. Sekarang biar saya dulu, mumpung cahayanya lagi bagus buat wajah saya. Ayo Mas, sekali lagi, gaya bebas ya. 1, 2, cheese. Mau, kalian saya keinjak. Tahan sebentar Bu Marni, demi estetika. Nanti fotonya kirim ke grup ya. Saya mau pamer ke grup sebelah. Ibu-ibu yang mau naik kereta mini kumpul sini. Tiketnya 10.000 per orang. Ini bayar sendiri-sendiri ya. Saya udah gak ada uang receh lagi buat nalangin. 10.000. Aduh, kalau buat beli es tong-tong udah dapet 2 itu. Masa keliling pantai aja harus bayar mahal-mahal sih? Pasti ada cara lain. Buning sih nggak ikut naik. Tadi katanya paling semangat mau keliling pantai. Oh, itu perut saya mendadak agak mual Bu. Mungkin karena tadi kebanyakan kena angin laut. Ibu-ibu naik duluan aja. Saya mau duduk-duduk dulu di bawah pohon itu sambil istirahat. Beneran Bu, sayang loh pemandangannya bagus. Iya beneran, udah sana naik, nanti keburu penuh keretanya. Nah, pas banget petugasnya lagi lengah. Satu, 2, hap. Ningsi dilawan, begini kan enak. Bisa naik kereta tanpa keluar uang sepeser pun. Aduh, anginnya seger banget. Begini kan cerdas namanya. Ngapain coba Bu Tejo sama Bu RT pakai bayar 10.000 segala? Tinggal naik dari belakang, duduk manis sampai deh. Uangnya bisa saya pakai buat beli bakso nanti. Loh, itu gerbong di belakang kayak ada orang yang saya kenal, pakai dasar bunga-bunga juga. Mana ada Bu, mungkin pengunjung lain. Bu Nesi kan tadi katanya mual mau istirahat di bawah pohon. Gak mungkin dia sanggup bayar naik kereta begini. Aduh, jangan sampai menoleh ke sini, jangan sampai ketahuan. Saya harus tetap tunduk sampai kereta ini berhenti. Wah, indahnya pemandangan ini. Kalau di foto pasti. Loh, tapi saya. Nyangkut. Berhenti Pak Supir, berhenti. Aduh, sakit banget. Sendal saya, mana sendal saya sebelah lagi.
Loh, itu kan Bu Ningsih. Bu RT, lihat, Bu Ningsih lompat dari kereta. Ternyata dia menyelinap di belakang. Ya ampun, Bu Ningsih, ngapain di situ? Pak Super berhenti Pak, ada anggota saya jatuh. Tapi itu tapi pinjaman Bu. Aduh, panas. Aduh, kaki saya seperti digoreng. Lihat itu ada ibu main enggrang tapi cuma satu kaki. Lucu banget, mukanya merah begitu. Jangan terbang dulu, berhenti kamu topi. Aduh, sendal saya mana sih? Kaki saya udah melepuh ini. Tolong, ibu tolong saya. Aduh, Gusti, kenapa sial sekali sih hari ini? Kaki kanan melepuh kena pasir panas, kaki kiri kram karena tadi lari-lari pincang. Tapi mal ini juga malah jadi mirip keset begini. Aduh, perut saya pasti gara-gara tadi serakah minum air kelapa punya Bu Marni sampai habis. Mana tadi makan kerupuknya juga kebanyakan. Aduh, melilit banget. Di mana toilet? Di mana? Hus, pergi kalian, burung berisik. Jangan bikin kepala saya makin pusing. Ya ampun, bawa apa ini? Aduh, kotoran burung. Kenapa dari ribuan orang di pantai ini harus saya yang dijatuhin kotoran sebanyak ini? Mana tisu? Mana air? Ini mah bukan sial lagi deh. Ini mah azab. Ampun, saya janji gak bakal pelit lagi. Aduh, perut saya. Sampai juga akhirnya Bu Ningsih. Bagaimana? Sudah puas keliling pantai dengan acara khusus tadi? Iya, sampai jadi tontonan satu pantai. Kami yang di kereta aja sampai nutup muka karena malu punya teman yang hobinya menyelinap. Bu RT, Bu Tejo, Bu Marni, saya mau minta maaf ya sebesar-besarnya. Saya sadar saya salah. Saya terlalu perhitungan. Selalu ingin enak sendiri tapi nggak mau keluar modal. Kami nggak keberatan berbagi kalau ibu jujur Bu Ningsih. Tapi kalau caranya pura-pura lupa dompet atau sembunyi di belakang kereta, itu namanya nggak menghargai kami sebagai teman. Iya Bu Marni, saya kapok. Tadi saya benar-benar merasa ditegur sama Tuhan. Ini uang patungan bus, makan, tiket masuk, sama uang ganti kelapa Bu Marni dan kerupuk tadi. Tolong diterima ya Bu RT. Nah, kalau begini kan enak, hati tenang, liburan juga jadi berkah. Ya udah, ayo duduk makan ikan bakarnya. Ini sudah kami pesankan dan tenang aja, ini sudah masuk hitungan patungan ibu tadi. Terima kasih banyak ya semuanya. Mulai sekarang saya janji kalau ada rencana jalan-jalan lagi, saya orang pertama yang bayar lunas. Beneran ya, jangan sampai pas ada kereta mini lagi, ibu mendadak amnesia. Bentar, kok ada yang aneh ya? Siska jangan dipotong dulu sticknya. Kenapa tuh Mai? Kurang cahaya ya? Sini aku bantuin pakai flash kalau perlu. Kalian lihat foto yang diunggah Rina 3 minggu lalu. Ini loh yang katanya dia makan stick di tempat rahasia. Iya, kenapa emangnya? Bagus kan fotonya? Perhatiin deh bentuk wortelnya, jumlah buncisnya, bahkan posisi tumpahan sausnya kok bisa sama persis. Masa ah? Ya mungkin karena koki di sini standar penyajiannya emang konsisten banget, Mai. Namanya cahayanya pas banget, piringnya juga jadi kelihatan mahal. Orang pasti ngira ini resto di Jakarta Selatan. Tinggal kasih filter sedikit biar warnanya makin mahal. Tambahin efek blur di belakang biar kelihatan pakai kamera profesional. Let lunch with this juicy wagyu, worth every penny. Sempurna. Klik share dan kalian pasti iri lihat ini. Makan ginian lagi. Kapan ya aku bisa makan daging setebal yang di foto tadi? Suaranya sih renyah, tapi nasibnya begini. Aku cuma bisa bayangin ini bumbu wagyu premium, bukan bumbu micin harga 3.000. Lumayan daripada nanti pingsan pas baca komen pujian. Baru semenit udah banyak yang like. Siska langsung komen, "Duh Rina, gaya hidupmu bikin aku pengen jadi kamu." Kak,
Kalau kamu tahu, mungkin kamu bakal nangis lihat aku makan mie mentah. Besok pagi posting apa ya? Oh iya, kopi cantik di bandara, biar dikira mau liburan ke luar negeri. Aduh, pasti Bu Kos mau nagih uang lagi. Aku pura-pura tidur aja deh, biar nggak ditagih. Rin, gila, kamu makan steak di mana lagi semalam? Itu wagyunya kelihatan melayang-layang di mulut. Oh, di tempat biasa sih, tempatnya agak tersembunyi, tapi kualitas dagingnya nggak bohong. Aku sampai nelen ludah pas lihat fotonya. Kamu nggak sayang apa makan yang ditabur emas begitu? Andi, itu cuma hiasan, rasanya standar steak premium aja. Tapi kok pagi ini kamu kelihatannya pucet banget, Rin? Kurang tidur karena kebanyakan kuliner ya? Enggak kok, ini cuma lampu aja. Kamu mau bakwan nggak? Makasih Andi, tapi aku masih kenyang banget. Tadi sarapan croissant sama smoothie bowl. Enak banget kamu, gaji kita hampir sama, tapi gaya hidup kamu kelas atas banget. Rahasianya apa sih? Rahasianya cuma pinter atur waktu dan selera sis. Iya deh, si paling selera tinggi. Nanti sore jadikan kita balik bareng. Kayaknya aku ada janji lain sore ini. Mau mampir ke butik lihat koleksi tas. Wah, ikut dong. Sekarang aku mau lihat. Kamu mau belanja sendirian? Jangan sekarang deh, itu butiknya eksklusif. Harus pakai janji temu dulu. Kapan-kapan aja aku ajak ya. Ya, oh iya deh, Rin. Ibu kos tadi nggak telepon. Katanya dia nyariin kamu ke kantor. Hah? Nggak ada. Mungkin dia salah sambung. Duh, aku ada urusan sebentar. Ketemu juga kamu, Rina. Ibu kos, kok bisa ada di sini? Pelan-pelan Bu, malu dilihat orang. Malu? Harusnya kamu itu yang malu. Chat aku nggak dibalas, telepon cuma masuk 1 kali. Kamu mau kabur ya? Enggak Bu, beneran. M-banking aku lagi gangguan dari kemarin. Mau transfer tapi muter terus. Gaya kamu selangit, tapi bayar kamar seukuran kotak sabun aja nggak sanggup. Mana sini uangnya? Besok aku janji, besok pagi langsung aku setor ke tangan ibu. Janji mulu, bosan aku. Kalau besok nggak ada, jangan salahin aku kalau baju-baju kamu aku keluar ke pinggir jalan. Iya Bu, besok pasti beres. Bu pulang dulu ya, hati-hati di jalan Bu. Wah, untung nggak ada teman kantor di sini. Bisa jatuh harga diri aku kalau ketahuan. Tapi payung ini kalau difoto dari sudut bawah bagus juga, kelihatan estetik. Sip, tinggal kasih tulisan, nunggu supir jemput lama banget. Akhirnya ada dulu di lobi hotel. Nah, begini kan kelihatan elit, tapi besok beneran gawat kalau nggak ada uang. Mana Maya tiba-tiba ngajak ketemu di mall. Rina, beneran ketemu di sini ya? Lagi nunggu siapa, Rin? Maya, ini lagi nunggu kunci mobil aku ketemu. Ini mobil kamu, Rin. Ini kan keluaran terbaru yang harganya miliaran itu. Iya, tapi ya gitu deh, masih penyesuaian. Kebetulan banget, ayo ikut makan siang. Ada restoran Italia baru buka, katanya enak loh. Aku udah ada reservasi di tempat lain, gak enak kalau dibatalin. Ya udah kalau gitu lain kali kita harus nongkrong bareng ya, Rin. Boleh, nanti aku kabarin ya kalau jadwal aku kosong. Kalian masuk duluan aja. Oke deh, hati-hati ya nyetirnya. Nyaris saja. Cepet, aku harus ambil foto sebelum pemiliknya datang. 1, 2, 3. Foto dari sudut ini bikin kelihatan kayak mobil sendiri. Mantap, langsung unggah dengan tulisan New baby just arrived, siap diajak jalan-jalan sore. Gawat, ada orang datang. Aduh, mana motor aku diparkir paling ujung lagi.
Lihat deh Rin, di sini ada stick yang pakai saus truffle hitam. Harganya, wow, tapi kayaknya sebanding sama fotomu kemarin ya. Iya nih, mumpung kita lagi merayakan kenaikan jabatan Siska, kamu harus kasih saran dong mana yang paling enak. Kamu kan tentunya makanan mewah. Sebenarnya lidah aku lagi hambar hari ini. Kayaknya kalau makanan berat banget bakal kurang nikmat. Ah masa sih? Lihat nih, lobster thermidornya menggoda banget. Kamu biasanya kan makan yang begini, Rin. Masa cuman pesan air putih sih? Iya, soalnya tadi sebelum kesini aku nggak sengaja mampir ke acara makan-makan teman. Perut aku masih penuh. Selamat sore kak, udah siap untuk memesan menunya? Mau mulai dari menu pembukaan atau langsung hidangan utama? Saya mau Wagyu MB91, kematangannya medium ya. Terus minumannya sparkling blue lemonade. Aku samain aja kayak Siska, tapi tambahan truffle fries ya buat tengahnya. Maya, kamu apa? Aku mau pensil salmon aja deh. Nah, sekarang giliran ahli kuliner kita. Rina mau pesen apa? Yang paling mahal di sini juga nggak apa-apa kok. Kan kamu yang sering kasih review. Mas, saya pesan air putihnya aja. Waduh, maaf kak, hanya air putih saja. Tidak mau mencoba signature dessert kami yang lagi viral. Enggak dulu mas, beneran masih kenyang banget. Nanti kalau tiba-tiba pengen aku panggil lagi ya, makasih. Rin, kamu yakin? Biasanya kalau lihat makanan begini, kamu paling semangat foto-foto. Kok sekarang malah kayak lemes gitu? Oh, aku tahu. Mungkin karena menu di sini masih biasa buat level Rina ya. Makanya dia nggak selera. Nah, betul banget sih kak. Aku lagi pengen detox juga, biar badan lebih enteng. Tapi biasanya kamu suka fotoin makanan orang lain juga buat referensi. Iya, nanti aku fotoin. Kok pesanannya lama ya? Kalian pasti udah lapar banget. Tenang, bentar lagi sampai kok. Aku pengen lihat gimana caramu ambil foto biar kelihatan mahal kayak biasanya. Rin, aku masih kepikiran stick yang ada lapisan emasnya itu loh. Rasanya beneran kayak besi atau gimana sih? Ya enggak lah Siska, masnya kan khusus buat dimakan. Rasanya kayak nggak ada rasanya. Hahaha, tapi aneh. Di sini kan menunya andalan juga stick premium. Kok kamu malah pesan air putih sih? Bukan gitu, Andi. Aku kan udah bilang tadi, perut aku masih baga banget. Tapi tumben, biasanya di jam segini kamu udah unggah foto makanan cantik. Masa sih? Aku lagi pengen menikmati momen aja tanpa kamera. Gaya banget, pakai detox segala. Biasanya juga nasi goreng pinggir jalan aja kamu foto pakai sudut estetik biar kelihatan kayak nasi goreng hotel. Kamu bisa aja, Andi. Ya kan emang teknik mengambil foto itu penting banget buat aku. Itu suara apa? Suara HP. Siapa yang getar kenceng banget? Itu kayaknya bukan suara HP deh Andi. Itu suara perut lapar. Itu suara mesin kopi di belakang. Kayaknya lagi rusak. Mesin kopi kok bunyinya dari bawah meja kamu, Rin? Kamu lapar ya? Kagak. Tadi itu perut aku lagi masuk angin. Jadi bunyinya aneh-aneh gitu. Nah, kebetulan pesanan kita datang nih. Yuk kita lihat apa Rinda masih bisa tahan sama masuk anginnya pas lagi lihat stick beneran. Silakan kak, Wagyu MB9 dengan saus jamur dan sayuran panggangnya. Selamat menikmati. Wah, gila cantik banget tampilannya, Rin. Tolong fotoin punya aku dong. Kamu kan paling jago kalau pengambilan foto. Boleh, sini aku fotoin ya. 1, 2. Bentar. Kok ada yang aneh ya? Siska jangan dipotong dulu sticknya. Kenapa tuh Mai? Kurang cahaya ya? Sini aku bantuin pakai flash kalau perlu. Kalian lihat foto yang diunggah Rina 3 minggu lalu. Ini loh yang katanya dia makan stick di tempat rahasia. Iya, kenapa emangnya? Bagus kan fotonya? Perhatiin deh bentuk wortelnya, jumlah buncisnya, bahkan posisi tumpahan sausnya. Kok bisa sama persis? Masa ah? Ya mungkin karena koki di sini standar penyajiannya emang konsisten banget, Mai. Namanya juga resto mahal. Bukan, Rin, lihat ini. Ini foto dari katalog resmi cafe ini dan ini foto kamu. Coba lihat tanda air kecil di pojok bawah yang coba kamu hapus pakai filter. Ini sama persis.
Loh iya, bahkan ada noda sedikit di piringnya juga sama. Kamu ambil foto dari katalog ini ya? Ya ampun, kalian ini detektif banget. Mungkin aku salah ambil foto dari galeri pas mau posting. Maklum, kan saking banyaknya stok foto makanan aku. Oh ya? Terus foto lobster yang Bali bulan lalu ini gimana? Ini kan foto dari blog kuliner orang luar negeri, Rin. Lihat nih, ada bayangan kamera profesional di sendoknya. Rin, jadi selama ini semua makanan mewah yang kamu pamerin itu bukan punya kamu? Pantesan kamu cuma pesan air putih, ternyata bukan karena kenyang, tapi karena emang gak sanggup bayar harganya ya. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma pengen kelihatan sama kayak kalian. Kita nggak pernah minta kamu jadi kaya, Rin. Kita cuma pengen nongkrong bareng. Kenapa harus bohong sampai sejauh ini? Aku beneran gak nyangka, malu-maluin banget kalau orang lain sampai tahu kita temenan sama tukang comot foto orang. Maafin aku beneran minta maaf. Aku bingung harus gimana lagi. Maafin aku beneran gak bermaksud bohongin kalian. Terus maksud kamu apa, Rin? Biar kita semua iri, biar kamu kelihatan paling sukses di antara kita. Bukan begitu Siska, aku merasa minder. Kalian semua punya kerjaan bagus, barang-barang kalian hasil semua. Aku cuma tinggal di kosan sempit. Tapi kan kita nggak pernah nanya saldo tabungan kamu, Rin. Kita temenan sama kamu, bukan sama isi dompet kamu. Tapi ini parah sih, Rin. Sampai foto mobil orang di parkiran juga kamu klaim jadi punya kamu. Kalau pemiliknya tahu, kamu bisa dilaporin tahu. Aku tahu itu bodoh. Aku cuma pengen sekali ngerasa wah di depan orang lain. Justru dengan begini kamu malah jadi nggak biasa, Rin. Kamu jadi kelihatan aneh. Apa nggak capek setiap hari mikirin foto apa lagi yang harus dicuri? Capek Siska, setiap hari aku harus cari bahan, edit foto. Padahal perut aku seringnya cuma diisi mie instan mentah. Hahaha, pantesan tadi perutmu bunyi kayaknya suara naga lagi marah. Ternyata beneran belum makan dari pagi. Kemarin malam juga cuma makan mie instan itu. Uang aku habis buat bayar cicilan barang-barang yang aku pamerin. Sisanya ditarik ibu kok. Kita kecewa bukan karena kamu nggak kaya, Rin. Kita kecewa karena kamu anggap kita ini orang-orang yang cuma mau temenan kalau kamu punya uang doang. Udah jangan nangis terus, malu dilihat orang lewat. Lagian aku juga lapar banget. Tadi di dalam baru makan kentang 2 biji, udah keburu ada drama detektif-detektifan. Kalian mau kemana? Kalian masih mau temenan sama aku kan? Tergantung, kalau kamu masih mau acting jadi anak sultan, mending kita bisa di sini aja. Tapi kalau mau jadi Rina yang asli, yuk ikut. Ayo, aku tahu tempat yang lebih cocok buat dompet kita semua. Gak perlu pakai emas-emasan, yang penting kenyang beneran. Tenang Rin, di tempat ini kamu nggak perlu edit foto karena fotonya pasti nggak bakal estetik, tapi rasanya bintang 5. Nah, ini baru namanya hidup, nggak perlu ada emas-emasnya. Maaf, kalian jadi makan di tempat begini gara-gara aku. Apa, Rin? Malah enak. Aku juga sebenarnya udah pegel pakai sepatu tinggi. Enakan nyeker begini kok. Minum dulu. Tadi di kafe cuma minum air putih sampai sepatunya habis kan? Pasti haus banget. Ini tempenya Neng masih panas banget, baru diangkat dari wajan. Wah, mantap Rin, ayo makan, gak usah dipikirin soal foto. Enak banget. Ternyata nasi uduk Pak Kumis ini jauh lebih enak daripada bayangan steak yang aku edit kemarin. Ya iyalah, ini mah nyata, Rin. Masuk perut bukan cuma masuk galeri HP. Tuh kan, kalau lapar mah jangan ditahan. Lagian kalau kamu jujur dari awal, kita kan bisa sering-sering kesini bareng. Bener, aku malah lebih suka nasi uduk daripada lobster yang makannya ribet. Aku merasa bersalah. Nanti aku bayar ya kalau udah gajian. Sekarang Udah tenang, malam ini aku yang traktir sebagai perayaan kenaikan jabatan aku. Tapi syaratnya jangan ada foto bohong lagi. janji aku gak bakal unggah foto yang bukan milik aku lagi. Makasih ya. Begitu dong, tapi abis ini kita anterin kamu pulang ya. Aku pengen tahu kosan kamu yang katanya minimalis itu. Iya, searahkan sama jalan pulangku. Yuk, habisin dulu makanannya. Habis ini kita meluncur ke markas rahasia Rina. Oke, tapi jangan kaget ya kalau kamarnya beneran sempit banget.
Jadi ini tempat persembunyian kamu, Rin? Iya, Mai. Maaf ya, ternyata gangnya sempit banget. Motor kamu sampai susah lewat. Biasa aja kali, tapi serius, Rin. Aku malah lebih tenang lihat kamu yang begini. Aku minta maaf, Mai. Aku bener banget. Harusnya aku nggak perlu bohong soal rumah, mobil, apalagi makanan. Udah jangan dibahas lagi, yang penting kamu udah jujur. Rina yang sekarang yang mau pamer gerbang kayu lapuk ini jauh lebih keren di mata aku. Makasih ya, Mai. Kamu beneran sahabat yang baik. Udah malam nih, aku balik duluan ya. Besok jangan telat ke kantor. Dan ingat, hapus tuh foto-foto stiker hasil curian itu. Siap, Bos. Malam ini juga aku beresin semua sampah di Instagram aku. Aku mau mulai hidup tenang. Bagus. Oh iya, besok kalau mau sarapan bareng di kantin bilang ya. Gak usah pura-pura sarapan kroisan lagi di rumah. Enggak deh. Besok aku bawa bekal nasi goreng buatan sendiri aja. Lebih hemat dan nyata. Oke, aku tunggu ya. Jangan lupa kunci gerbangnya. Takut rayapnya malah bawa kabur tas branded kamu itu. Tete di jalan, Mai. Kabarin kalau udah sampai rumah ya. Pulang banget rasanya. Sekarang tinggal urusan sama layar HP ini. Oke Rina, saatnya bersih-bersih sampah. Selamat tinggal Wagyu, selamat tinggal mobil sport. Klik, hapus. Aduh, banyak banget ternyata ya aku bohongnya. Capek jadi aku. Nah, begini kan enak, kosong, tapi nggak bikin deg-degan tiap ada yang nanya makan di mana. Sekarang tinggal urusan dunia nyata. Baju-baju ini nggak bisa diedit pakai filter biar wangi, harus dicuci beneran. Seger juga ya udara pagi, meskipun bau asap knalpot dikit. Lebih enak daripada bau kebohongan. Coba foto ini nggak perlu pakai filter luxury, apa adanya aja. Tempat kecilku yang nyaman, belajar jujur pada diri sendiri mulai hari ini. Sip, kirim. Kira-kira ada yang bakal hujat nggak ya karena aku mendadak miskin di medsos? Siska langsung like. Maya juga kasih komen tanda hati. Andi malah komen, asik, besok-besok kita piknik beneran ya. Ternyata bener kata mereka. Jadi diri sendiri itu jauh lebih plong rasanya. Sekarang waktunya nyuci. Terus siap-siap buat piknik sore nanti sama mereka. Aku harus bikin nasi goreng yang paling enak biar mereka tahu kalau masakan aku aslinya lumayan juga. Jadi menurut kamu aku nggak perlu hapus akun aku ya? Dan mulai dari awal aja dengan konten apa adanya? Iya Rin, orang bakal lebih respect kalau kamu cerita perjalanan kamu dari yang suka pamer jadi lebih sederhana. Itu lebih menginspirasi. Bener, daripada capek acting, jujur itu bikin muka kamu lebih seger loh. Sebentar, suara apa itu? Lagi pada nyantai ya? Nah, pas banget aku bawa sesuatu yang kejujurannya nggak perlu diragukan lagi. Apa tuh? Nih, cobain keripik kaca sama basreng. Sekarang Koko Meong jualan ini. Kalau mau beli tinggal tap-tap layarnya aja ya. Ini beneran boleh dimakan? Oh, wajib dong. Cobain deh biar tahu rasanya. Pasti ketagihan. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Wah, gila, ini pedasnya nendang banget tapi nagih. Dimakan sama nasi gorengnya juga cocok loh. Mumpung masih sore nih, kita habisin keripik ini sambil lanjutin rencana buat konten baru. Wah, itu kan mau mati tadi sore. Kok dia celingak begitu kayak kucing mau nyolong ikan? Astaga, coba lihat itu tangannya cepet banget. Masukin babon ke tasnya. 1, 2, 3. Itu tulisnya juga diambil. Ya Allah, Bu Melati, orang yang setiap hari saya puji, yang setiap hari saya kasih bonus kalau dia beli. Tega banget dia. Coba majuin videonya lagi Bu Syahrini. Saya mau lihat yang pas dia ngomongin anak-anak. Duh, ya Tuhan, cuaca panas begini kok ya dompet ikut-ikutan kering. Mana perut dari tadi sudah bunyi minta diisi yang gurih-gurih lagi.
Nah, itu dia. Bau bakwan Bu Syahrini sudah sampai sini. Wanginya bumbunya itu loh, kayak manggil-manggil nama saya. Kalau beli pakai uang ini ya besok saya cuma makan proma. Tapi kalau nggak makan sekarang, bisa mati gaya saya di depan tetangga. Memang ya, jadi orang pintar itu harus kreatif. Modal senyum sedikit, puji-puji sedikit, biasanya sih urusan perut jadi beres. Lagian Bu Syahrini itu orangnya gampang dikibulin. Puji saja dandanannya, pasti langsung lengah dia. Oke Melati, pasang muka manis, jangan sampai ketahuan kalau niatnya mau gerilya. Aduh, pangling saya Bu. Ibu pakai krim apa sih? Kok makin sore begini wajahnya makin bercahaya, kayak lampu petromak baru diganti sembunya. Haha, halah Bu Melati ini bisa saja kalau bercanda. Saya dari mana? Ini mah keringet karena uap penggoreng Bu. Tumben sore-sore sudah mampir, mau cari apa nih? Itu dia Bu, saya itu niatnya mau masak sayur asem, tapi kok kayaknya ada yang kurang. Saya mau cari kecap botol yang kecil, ada nggak ya? Ada kok Bu, mau yang mana? Yang mereknya itu loh, yang bungkusnya warna hijau muda, tapi tulisannya merah. Di sebelah mana ya taruhnya? Kok di rak depan nggak kelihatan? Merek apa ya? Hijau muda. Oh, mungkin di rak paling bawah sebelah sana Bu. Coba Ibu cek sendiri ya, saya lagi tanggung nih. Oh, di pojok bawah ya? Bentar ya, saya cari dulu. Duh, susah juga ya kalau naruhnya di dalam begini. Ya, Bu Syahrini ternyata nggak ada kecapnya. Nggak ketemu ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya duluan ya, mau lanjut urusan dapur. Duh, Bu Minah makin rajin aja ini ibu rumah tangga satu ini. Belum beres juga itu lipatan baju. Sini saya bantuin. Gak usah repot-repot bantu, dikit lagi kelar kok. Ada apa ya Bu? Tumben ke rumah. Ini loh, tadi saya habis dari warung Bu Syahrini. Katanya sih dagangannya sering banget hilang misterius. Loh masa sih? Padahal Bu Syahrini kan teliti banget kalau jualan. Kok bisa kecolongan terus ya? Apa jangan-jangan ada tuyul? Hari gini masih percaya tuyul. Bukan tuyul itu mah, tapi tuyul yang kelihatan matanya. Ya kan siapa tahu aja Bu. Saya itu sering perhatikan anak-anak kecil yang suka main lari-larian di gang kita itu loh. Terutama si anaknya Siti atau keponakannya Bu RW. Ah masa sih anak kecil berani begitu? Mereka kan kelihatannya polos-polos aja kalau saya kasih permen. Justru itu Bu Minah, anak zaman sekarang itu pinter acting. Di depan kita sopan, di belakang kita tangannya panjang. Saya sih cuma kasih kita waspada aja ya Bu. Aduh bener juga sih ya kata ibu. Nanti saya kasih tahu ibu-ibu yang lain deh, supaya lebih jagain anak-anaknya, atau minimal jangan main di deket warung dulu. Yang mau gosipnya makin lancar, beli cabai rawit saya. Pedesnya pol kayak omongan tetangga sebelah. Po Ina, aduh itu klakson nggak bisa santai sedikit apa? Kaget saya lagi asik-asik nyapu. Kalau nggak kencang bukan Po Ina namanya Bu Minah. Mau beli apa hari ini? Kangkung ada, kol ada, perasaan yang tulus juga ada. Mpok, ada sawi putih nggak yang seger ya? Jangan yang sudah layu kayak muka orang belum gajian. Ada dong, buat Bu Melati apa sih yang nggak ada? Tapi kok tumben ibu matanya ke sana terus, lagi nunggu kiriman paket apa nungguin diskon gorengan di warung Bu Syahrini? Enggak, itu saya cuma lagi lihat anak-anak itu loh, Pok. Takutnya mereka lari-larian terus tabrak sepeda Empok.
Oh alah, baik bener ibu perhatian sama sepeda saya. Ayo jadi beli sawinya enggak? Atau mau beli tempe saja biar awet muda? Iya, sebentar saya pilih dulu. Aduh, panas banget ini tahu. Harus buru-buru masuk ke tas sebelum jadi saya melepuh. Gimana Bu Melati? Jadi beli sawinya? Tadi pas di jalan depan nggak jadi beli. Sekarang di sini juga cuma pilih-pilih aja. Iya Mpok, ini saya lagi nyari yang ikatannya paling kencang. Pak Ina, kok tumben gak bawa jagung manis? Saya lagi pengen banget bawain sendiri nih. Ya, tolong sih ibu. Jagung mah sudah ludes diambil Bu RT tadi pagi. Itu tangan ibu kenapa ditaruh dalam tas terus? Lagi pegangin dompetnya, takut kecopetan. Bukan, ini tuh HP saya getar terus. Kayaknya ada yang telepon penting. Cepet-cepet ayam, terbang. Loh, kok sawi saya jadi ada toppingnya? Ini mah gorengan Bu Syahrini kan, kok bisa terbang dari tangan ibu? Itu tadi saya niatnya mau kasih ke Mpok. Ah, masa sih? Iya, saya tadi beli di depan. Terus pas Mpok klakson, saya kaget jadi terlempar. Anggap aja itu sedekah sore dari saya ya Mpok. Saya duluan, tiba-tiba mules. Masih panas, tapi sejak kapan Bu Melati jadi dermawan begini? Mana tadi bilangnya mau bikin bau sendiri? Aneh bin ajaib. Maafin saya Bu RT, malam-malam begini malah ganggu waktunya. Nggak apa-apa Bu Syahrini, saya juga gerah dengar gosip anak-anak di gang kita yang katanya suka nyuri. Saya benar-benar sudah nggak tenang. Tadi saya pas hitung sisa gorengan hilangnya makin gak masuk akal. Saya kenal betul anak-anak sini, meskipun pecicilan, mereka nggak pernah diajarin begitu. Jadi ibu beneran mau pasang alat ini? Iya Bu RT, ini saya dapat dari keponakan saya. Pinter juga ibu milih tempatnya. Gelap begini nggak bakal ada yang nyadar. Iya Ibu, ini tinggal ditempel saja di balik kaleng kerupuk ini. Posisinya pas banget, bisa lihat siapa yang tangannya main ke arah nampan gorengan. Tapi Bu Syahrini, kalau ternyata pelakunya orang yang kita kenal baik sama ibu udah siap. Jujur hati saya berat Bu, saya lebih suka kalau pelakunya orang asing. Tapi kalau dibiarin terus, fitnah di kampung ini makin liar. Saya nggak mau anak-anak kecil itu jadi korban tuduhan. Yang enggak, kebenaran harus dibuka biar pahit sekalipun. Saya setuju, kita nggak boleh biarin penyakit hati begini merusak kerukunan warga. Ya udah, ini saya terpasang rapi. Kita lihat aja besok siapa yang bakal terjebak sama umpan ibu sendiri. Iya Bu RT, semoga besok semua jadi jelas. Saya cuma pengen jualan tenang lagi. Aduh, ibu-ibu, saya beneran gak kuat kalau disimpan sendiri. Bu Melati, duduk dulu, tenangin napasnya. Saya ini kan orang yang gak enakan, tapi kalau didiemin terus bisa rusak moral anak-anak di gang kita. Ada apa sih pagi-pagi gini udah ibu begini? Kayak ada penggebrakan aja. Ini loh Bu RT, soal hilangnya dagangan Bu Syahrini. Ada apa lagi sama dagangannya Bu Syahrini? Tadi pas saya lewat dekat warung, saya lihat si anaknya Siti sama ponakannya Bu RW itu loh. Masa mereka lari-larian sambil bawa gorengan banyak banget? Kalau bener begitu, ini masalah serius. Saya nggak mau warga kita saling curiga. Nah, bener tuh Bu. Tapi kalau anak-anak udah berani juri, ya orang tuanya harus ditegur. Tapi ibu beneran yakin lihat mereka? Yakin 1000% Bu RT. Malah saya curiga jangan-jangan mereka disuruh orang tuanya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tapi membiarkan pencurian itu juga dosa kan?
Jantung saya rasanya mau copot Bu RT. Udah Bu Syahrini, tenangin hatinya. Mpok Ina temenin nih. Saya dari tadi nggak berani buka rekaman sendirian. Saya takut kalau ternyata beneran anak-anak di sini yang ngambil. Kalau beneran anak-anak kecil ya kita jawir bareng-bareng. Tapi kalau hantu, aduh saya pulang duluan ya. Udah, jangan bercanda dulu, Pok. Ayo Bu Syahrini, diputar aja dulu videonya. Kita harus tahu siapa yang udah bikin gaduh kampung ini dengan fitnah. Loh, itu kan Bu Melati tadi sore. Kok dia celingak-celingok begitu kayak kucing mau nyolong ikan? Astaga, coba lihat itu tangannya cepet banget masukin babon ke tasnya. 1, 2, 3. Itu tulisnya juga diambil. Ya Allah Bu Melati, orang yang setiap hari saya puji, yang setiap hari saya kasih bonus kalau dia beli. Tega banget dia. Coba majuin videonya lagi Bu Syahrini. Saya mau lihat yang pas dia ngomongin anak-anak. Tuh, lihat dia sengaja naruh sisa bungkus gorengan di dekat sendal anak-anak yang lagi main di depan. Jahat banget ini Bang. Bukan cuma nyolong, tapi beneran niat mau jatuhin nama orang. Ini sih namanya serigala berbulu daster. Cukup, buktinya udah jelas banget. Besok kita kasih kejutan yang gak bakal dia lupain seumur hidup. Biar dia tahu kalau tembok pun punya mata. Ada apa sih ini rame-rame? Kok nggak ada yang ngasih tahu kalau ada layar tancap? Nonton film apa gitu sore ini? Film azab ya? Bu Melati, pas banget baru datang. Ini bukan film azab sembarangan, Bu. Hah? Film azab? Ini judulnya Misteri Tangan Lincah di Balik Keleng Kerupuk. Seru banget. Pemeran utamanya mirip banget sama orang yang saya kenal. Ayo semuanya perhatikan klien, jangan ada yang berisik. Ya, Bu Syahrini ternyata nggak ada kecapnya. Astaga, itu kan Bu Melati. Ya ampun, itu tangannya kok bisa secepat itu ngambil tahu isi? Saya aja yang lihat sampai pusing. Itu pasti editan. Zaman sekarang kan teknologi sudah canggih. Fitnah, ini semua fitnah. Mana ada editan? Bisa aja itu mukanya ditembak ke badan orang lain. Bu Melati, ibu sengaja naruh bungkus plastik di depan sendal anak-anak biar mereka dituduhkan. Ayo, aku saja Bu. Itu video ibu sudah sempat benerin sanggul yang mau lepas. Masih mau bilang itu editan kok sampai ke sanggul-sanggulnya. Sekarang coba jelaskan sama saya Bu Melati, apa motivasi ibu melakukan semua ini? Kalau ibu emang lagi susah uang atau butuh makan, kenapa nggak ngomong baik-baik aja? Kenapa harus nyuri? Dan yang paling parah, kenapa harus memfitnah anak-anak kecil yang nggak berdosa? Saya cuma hilap BRT. Awalnya saya cuma iseng karena lapar, tapi lama-lama jadi ketagihan. Saya takut ketahuan, makanya saya bilang itulah anak-anak. Ibu tahu nggak, gara-gara omongan ibu, si Siti sampai nangis-nangis marahin anaknya. Saya nggak tahu kalau bakalan jadi kayak gitu. Anak itu sampai nggak berani keluar rumah karena mau dituduh maling. Tega banget ibu ngerusak mental anak kecil demi nutupi kesalahan sendiri. Saya mohon maaf, tolong jangan laporin saya ke polisi. Saya janji bakal ganti semua gorengan yang saya ambil. Masalah ganti rugi itu urusan ibu sama Bu Syahrini. Tapi yang paling penting, ibu harus minta maaf secara terbuka sama orang tua anak-anak yang sudah ibu fitnah. Iya, Ibu RT, saya janji, saya benar-benar nyesel, maafin saya. Bu Syahrini maafin saya semuanya. Obatnya yang bener ya Bu, jangan cuma di bibir saja. Ntar kalau lihat bakwan anget tangannya gatal lagi. Duh, ya Tuhan, mau ditaruh di mana muka saya ini? Kenapa rasanya satu kampung mendadak ada di jalanan semua?
Pasti mereka lagi ngetawain saya dalam hati. Pokoknya saya harus cepat sampai rumah, kunci pintu, dan jangan keluar sampai tahun depan. Awas, Bu! Minggir, Bu! Rem saya lagi agak blong nih, gagal kena air hujan. Astagfirullah, bebek raksasa. Aduh. Aduh, pinggang saya. Aduh, bawa apa ini? Kok habis banget? Aduh, Bu Melati kan sudah saya bilang awas. Itu kenapa malah milih duduk di air comberan begitu? Mau luluran pakai air got, Bu? Pergi. Usus, sakit. Ini bebek-bebek kenapa malah gigitin desa saya? Tolongin saya, Mbak. Jangan diliatin doang. Ya ampun Bu Melati, itu bebeknya kayak tahu kalau ibu sering temenan sama mereka di klakson Poina. Aduh Bu, ini bukan waktunya bercanda. Tolongin saya, kenapa bebeknya nggak mau pergi? Ya mungkin mereka mau nagih jatah gorengan yang ibu curi kemarin. Kasian ya, dragsternya bagus-bagus, kok jadi bawa sampah begitu? Bener, kata Bu Minah, itu namanya teguran instan, Bu. Aduh, ampun, jangan batuk yang itu, sakit. Kemarin makan gorengan gratis, sekarang dibayar pakai patok bebek gratis. Sudah ya, saya duluan. Takut bebeknya ketularan suka nyolong kalau kelamaan deket ibu. Saya tobat, Gusti. Saya beneran tobat. Ya ampun, kenapa jam segini belum ada yang beli sih? Padahal belinya tinggal tap gambarnya di layar doang. Jangan ngeledek kamu, mending kamu temenin saya makan. Cih, dasar bebek peking. Assalamualaikum Bu Syahrini, sibuk ya? Boleh saya ganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Melati. Oh silakan duduk. Bu mau belanja apa hari ini? Saya kesini bukan mau belanja Bu, saya mau menyerahkan ini. Di dalamnya ada uang tabungan saya sudah hitung-hitung meskipun mungkin gak pas banget, tapi saya harap ini cukup untuk ganti rugi semua gorengan dan barang yang saya ambil dulu. Bu Melati, sebenarnya saya sudah ikhlas sejak kejadian bebek waktu itu. Saya rasa ibu sudah dapat pelajaran yang lebih dari cukup. Saya nggak dendam, Bu. Enggak, Bu Syahrini, saya nggak akan tenang kalau belum bayar hak ibu. 2 minggu saya mengurung diri di rumah, saya baru sadar kalau ketenangan batin itu nggak bisa dibeli dengan 1000 bakwan sekalipun. Baiklah, kalau ini memang buat ibu merasa lebih baik, saya terima. Saya hargai niat jujur ibu. Kita mulai lembaran baru ya. Tetangga itu harusnya saling jaga, bukan saling mangsa. Nah, begini kan enak lihatnya. Adem saya sebagai ketua RT kalau warga saya lagi akur. Bagaimana Bu Melati? Udah nggak trauma lihat bebek kan? Dikit sih Bu RT, kalau dengar suara klek, klek, jantung saya masih suka copot. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pengingat buat saya supaya selalu jujur. Oek, sayur, Bu Melati, mau beli bayam nggak? Tenang, hari ini klaksonnya klakson persahabatan, bukan klakson azab. Bella, kamu ngapain sih berdiri di situ? Itu Paman sama Bibi udah pada datang. Ayo disuruh masuk, gak enak dilihat orang. Mbak Win jangan ikut campur. Ini namanya guest management. Tapi mereka itu keluarga Bu Resa. Gak seharusnya kamu kayak gini. Saya lagi mendata siapa aja yang datang tepat waktu. Yang telat lebih dari 10 menit bakal saya kasih catatan merah di buku saya. Wah, ketat sekali penjagaan Bella. Bella, ini Paman. Masa nggak boleh masuk? Ini Paman bawa oleh-oleh banyak. Mbak Win, sini dulu. Nggak usah pura-pura sibuk di situ. Sini.
Iya, kenapa lagi, Nduk? Mbak belum selesai beresin vas bunga di sana. Coba Mbak lihat meja ini, lihat baik-baik. Ini ada bekas sidik jari siapa? Mbak kalau kerja itu pakai perasaan dong, jangan cuma asal sapu-sapu cantik. Saya nggak mau ya ruangan utama ini kelihatan kumuh gara-gara Mbak males. Sabar Bel. Tadi udah Mbak lap sampai kinclong. Mungkin itu bekas tangan kamu tadi pagi. Lagian ini kan rumahnya Bu Resa. Kenapa jadi Bella yang repot? Heh, Mbak Win dengerin ya. Selama Bu Resa nggak ada di rumah, saya ini wakilnya. Semua urusan estetika rumah ini tanggung jawab saya. Sejak kapan kamu jadi wakilnya? Jangan ngaco kamu. Nggak usah banyak tanya, kerjain aja yang bener. Kalau ada debu secuil pun, itu artinya Mbak menghina selera saya. Sekarang lap lagi meja ini sampai saya bisa ngaca di situ. Jangan lupa, setiap orang yang mau lewat ruangan tamu ini harus izin sama saya dulu, paham? Iya Mbak lap lagi. Aturannya makin banyak aja kayak mau masuk istana negara. Pak Kirman, berhenti, matikan mesinnya sekarang juga. Ada apa Neng Bella? Ini mumpung mataharinya lagi nggak terlalu panas biar cepet selesai rumputnya. Aduh Pak, Bapak nggak tahu ya kalau jam segini tuh waktunya saya meditasi tenang. Suara mesin Bapak itu merusak frekuensi otak saya, berisik tahu nggak? Tapi Neng, kalau nggak dipotong hari ini, nanti sore kalau hujan malah nambah tinggi rumputnya. Ini juga pesan dari Bu Resa supaya halaman rapi sebelum acara keluarga. Duh Bapak ini ya, dibilangin kok ngeyel. Aturan di rumah ini sudah diganti. Loh, udah diganti? Iya, sekarang semua instruksi kerjanya lewat pintu saya. Kalau saya bilang berhenti ya berhenti. Lagian itu bunga mawar yang di pojok kenapa masih di situ? Itu emang di situ Neng, itu bunganya Bu Resa. Saya kan maunya dipindah ke sebelah kiri kolam biar kalau saya foto-foto buat sosmed latarnya bagus. Loh, mawar itu sudah ditanam Bu Resa dari dulu di situ Neng. Akarnya sudah kuat, kalau dipindah sekarang bisa mati bunganya. Ya itu urusan Bapak gimana caranya biar gak mati. Aduh, saya bingung gimana caranya Neng. Udahlah, biarin aja di situ. Pokoknya saya nggak mau tahu sore nanti bunga itu harus sudah pindah posisi. Kalau enggak saya laporin ke ibu kalau bapak kerjanya cuma santai-santai sambil ngerokok di bawah pohon mangga, ngerti? Aduh Gusti, nu ampun, ada-ada aja kelakuan anak ini. Ya udah nanti saya pindahin sekarang. Saya mau selesaiin kerjaan saya dulu. Pak, saya kan udah bilang jangan pakai itu. Tanggung Neng, ini saya selesaikan dulu. Nanti baru saya pindahin mawarnya. Pak Firman, berisik. Permisi, paket atas nama Ibu Resa. Berhenti di situ, jangan teriak-teriak, gak sopan. Kamu gak lihat ada papan nama di depan. Tamu wajib lapor. Lah, Dek, saya bukan tamu, saya kurir. Ini paketnya sudah dibayar, tinggal serah terima aja. Saya masih banyak kiriman lain, tolong dibuka pintunya. Enak aja panggil-panggil dek. Di sini saya manajer operasional rumah kalau ibu lagi nggak ada. Maaf, saya nggak tahu. Mana coba lihat paketnya, isinya apa? Jangan-jangan isinya barang berbahaya atau baju yang modelnya sudah ketinggalan zaman. Aduh, mana saya tahu isinya apa? Tugas saya cuma antar. Ayo dong, Dek. Mbak manajer, tolong ditandatangani dulu. Taruh di bawah aja, terus kamu mundur 3 langkah. Nanti kalau saya sudah kasih instruksi, kamu harus hormat dulu sama saya, baru boleh pergi. Itu prosedur keamanan baru di rumah ini. Baru kali ini antar paket serasa mau masuk barak militer. Ini tanda tangannya mana? Tanda tangan dulu. Saya butuh buktinya buat laporan. Tanda tangan menyusul, nanti saya verifikasi dulu barangnya. Sudah, sana pergi, khusus. Lah, nggak bisa gitu loh, Mbak. Saya butuh bukti tanda terima. Nanti saya dimarahin atasan saya, Mbak.
Mbak Win, berhenti, ini apa-apaan? Apalagi Bella, itu udah Mbak Pel pakai cairan pembersih yang paling mahal. Baunya udah wangi satu ruangan. Wangi sih iya, tapi teknik ngepel Mbak itu salah. Lihat nih, masih ada garis-garis bekas kain pelnya. Ya Allah Gusti, Bella, kamar kamu kan gak kotor-kotor amat. Mbak masih harus masak buat makan malam. Belum lagi nyetrika baju Bu Resa yang numpuk. Saya mau lantai ini bersihnya sempurna, kayak lantai mall yang baru dibuka. Pel lagi, 5 kali sehari ya, jangan kurang. Kasihan Mbak dong kalau harus bolak-balik ke sini cuma buat ngepel lantai yang udah bersih. Jangan banyak alasan Mbak, itu dibayar buat kerja, bukan buat protes. Tapi saya dibayar bukan buat bersihin kamar kamu. Kamu yang seharusnya bersihin. Oh, Mbak lupa ya, saya di sini siapa? Saya bisa loh laporin kamu ke Bu Resa. Udah jangan banyak omong, bersihin lagi yang bener, jangan malas. Bukannya males, tapi kerjaan lain jadi terbengkalai kalau cuma ngurusin lantai kamu aja. Pokoknya saya nggak mau tahu sebelum saya balik lagi ke kamar ini. Lantainya harus sudah kinclong, sejuk, dan wangi jeruk nipis. Kalau enggak, nanti saya bilang ke Bu Resa kalau Mbak Win sering tidur siang di gudang, mau? Iya, Mbak Pel lagi sekarang. Tega banget ya kamu sama orang tua. Mbak Win, aduh ini orang budak atau pura-pura pingsan di dapur sih. Sini cepat. Aduh, iya Bel, sebentar. Ini Mbak lagi tuang sayur ke mangkuk. Sabar sedikit dong. Ini kan sudah jam makan tepat waktu. Tepat waktu apanya? Saya sudah duduk di sini 3 menit, tapi belum ada kerupuk di meja. Mbak tahu kan, saya nggak bisa makan kalau nggak ada bunyi kriuk-kriuknya. Itu namanya merusak selera makan saya. Ini kerupuknya lagi digoreng sebentar. Tadi minyaknya belum panas. Masa mau makan kerupuk bantat? Alasan klasik, harusnya Mbak itu punya manajemen waktu. Minyak dipanasin dari subuh kalau perlu. Terus ini kenapa sambalnya dikit banget? Mbak mau saya kurang gizi karena nggak nafsu makan? Tadi katanya Bella lagi diet pedas, makanya Mbak bikin sedikit. Serba salah ya Mbak? Jangan dijawab, sekarang ambilkan kerupuknya. Pastikan jumlahnya genap, saya nggak suka angka ganjil. Terus dengerin ya, kalau besok-besok makan malam telat semenit aja, saya bakal lapor ke ibu. Biar jatah libur hari Minggu Mbak dihapus buat temenin saya ke salon. Sana ambil. Loh, perasaan tadi di sini. Bella, kamu lihat remote TV nggak? Mbak mau lihat berita sebentar sambil istirahat. Cari ini, nggak bisa. Remote ini sudah resmi masuk ke dalam pengawasan saya. Aduh Bel, Mbak cuma mau nonton 10 menit aja kok. Capek banget dari pagi belum duduk. Sini kasih ke Mbak. Nggak ada cerita, TV ini aset berharga rumah. Kalau keseringan dipakai nonton sinetron atau berita nggak jelas, nanti layarnya cepet rusak. Lagian Mbak sudah izin belum sama saya? Mbak cuma mau istirahat sebentar sambil nonton TV. Jarang loh Mbak nonton TV. Tetap nggak bisa Mbak, sekarang ada prosedur baru. Setiap penggunaan elektronik harus lewat persetujuan tertulis atau lisan dari asisten manajer rumah, yaitu saya sendiri. Bella, kamu jangan keterlaluan lah. Itu TV kan punya Bu Resa, bukan punya kamu. Ibu aja nggak pernah melarang Mbak buat nonton. Itu kan kalau ada ibu. Sekarang ibu lagi pergi, jadi saya yang pegang kunci kerajaannya. Kamu keterlaluan Bella, kamu bukan pemilik rumah ini. Emang bukan, tapi saya yang berkuasa di sini. Remote ini saya bawa ke kamar biar nggak ada yang bisa ganti channel sembarangan. Baik Mbak Win. Ada Bella, sore Nduk. Bu Resanya ada di dalam. Ini saya mau antar sedikit kue lapis buat cemilan sore. Sore, ibu sudah bikin janji belum sama saya? Loh, sejak kapan jadi formal begini? Biasanya kalau ada tamu yang mau ketemu Bu Resa, harus lewat asisten pribadinya dulu alias saya.
Saya kan cuma tetangga sebelah, biasanya juga langsung masuk aja kalau pintu depan terbuka. Wah, itu kan peraturan lama, Bu. Sekarang manajemen rumah ini sudah diperketat. Waduh, baru tahu tuh saya. Kita nggak bisa terima tamu sembarangan, apalagi yang datang mendadak tanpa konfirmasi. Bu Resa itu orang sibuk, jadwalnya padat. Saya harus cek dulu di buku agenda saya, apakah ada slot kosong buat Ibu. Duh, ini cuma mau antar kue sebentar kan, Du? Nggak sampai 5 menit. Tetap aja nggak bisa. Prosedur tetap prosedur. Kalau Ibu mau, titip aja kuenya di atas kursi taman itu. Masa ditaruh di situ sih? Iya, soalnya saya harus cek dulu ini kuenya higienis atau enggak. Ibu pakai pengawet atau enggak? Ya ampun Bella, ya udah kalau susah saya titip di sini aja. Bilang ya sama Bu Resa, tetangga sebelah cuma mau silaturahmi, bukan mau minta sumbangan. Iya, nanti saya sampaikan kalau mood saya lagi bagus. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Dia kan cuma anak pembantu, kenapa berlagak sok kayak gitu? Nanti kalau ketemu sama Bu Resa, aku harus ngomong. Keterlaluan banget tuh anak. Mbak Koko mau kemana? Saya mau nganterin pesanan Bu Resa. Mending nanti aja kalau Bu Resanya udah ada di rumah. Kalau kamu hubungin dulu Bu Resa biar langsung ketemu sama dia. Emangnya kenapa, Bu? Kan bisa dititipin ke pembantunya. Pokoknya jangan, ribet banget Mbak. Saya sih cuma kasih tahu aja ya Mbak. Ya udah deh, saya kasih tahu Bu Resa dulu aja ya. Oh iya, Bu RT mau beli nggak? Gampang loh caranya, tinggal tap gambarnya di layar. Iya, nanti saya beli. Sekarang pulang aja dulu. Mohon antri ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan merangsak masuk, nanti dekorasinya rusak. Bella, kamu ngapain sih berdiri di situ? Itu Paman sama Bibi udah pada datang. Ayo disuruh masuk, gak enak dilihat orang. Mbak Win jangan ikut campur, ini namanya guest manajemen. Tapi mereka itu keluarga Bu Resa, gak seharusnya kamu kayak gini. Saya lagi mendata siapa aja yang datang tepat waktu. Yang telat lebih dari 10 menit, bakal saya kasih catatan merah di buku saya. Wah, ketat sekali penjagaan Bella. Bella, ini Paman. Masa nggak boleh masuk? Ini Paman bawa oleh-oleh banyak loh. Tunggu dulu Paman, nama lengkap Paman siapa? Sesuai KTP ya. Saya harus cek dulu di daftar undangan VIP saya. Loh, ini kan acara keluarga sendiri, kok pakai daftar-daftaran? Ini sudah peraturannya. Kalau namanya nggak terdaftar, terpaksa Paman harus tunggu di teras luar sampai sesi pertama selesai. Bu Resa mana? Paman mau langsung ketemu sama dia. Ibu lagi di dalam, lagi persiapan mental ketemu tamu. Sebelum ketemu beliau, harus lewat screening saya dulu. Terus ini oleh-olehnya biar Mbak Win yang bawa lewat pintu belakang. Tamu dilarang bawa barang bawaan besar ke ruang utama, paham? Udahlah Paman, masuk aja. Jangan dengerin anak ini, dia lagi kumat sombongnya. Mbak Win, jangan bikin kekacauan di pintu masuk saya. Paman, jangan gerak dulu sebelum saya bilang silahkan. Peraturan saya adalah hukum di sini. Cucu cantik, sudah besar ya kamu. Ini nenek datang, Duk. Tolong bantu nenek masuk, kaki nenek agak pegel. Aduh, maaf ya Nek, di sini nggak ada istilah cucu cantik kalau soal aturan. Loh, kok begitu? Nenek sudah konfirmasi kedatangan di grup WhatsApp keluarga belum? Saya cek di daftar, nama nenek ada di urutan paling bawah. Itu artinya nenek harus datang paling terakhir. Nenek kan orang tua, masa harus pakai konfirmasi segala? Resa mana? Bilang nenek sudah sampai. Ibu lagi sibuk di dalam, nggak bisa diganggu gugat. Gini aja, karena daftar tamu di dalam sudah penuh sesak dan sirkulasi udara lagi nggak bagus buat lansia, nenek tunggu dulu di kursi taman ya. Kamu tega biarin nenek duduk di luar. Saya ini ibu dari majikan kamu loh. Dan saya nggak peduli, nanti kalau ada tamu yang pulang, baru saya kasih kode buat nenek masuk. Bella, kamu ini kurang ajar banget ya. Ini neneknya Bu Resa, ibunya almarhum bapak. Masa disuruh nunggu di taman? Ayo Nek, masuk aja. Jangan dengerin anak gak sopan ini. Mbak Win, jangan lancang ya. Saya ini lagi jaga ketertiban acara.
Kalau semua orang masuk seenaknya cuma karena alasan saudara atau nenek, nanti acara ini jadi berantakan kayak pasar kaget. Nenek tetap di sini ya, jangan melangkah selangkah pun sebelum saya izinkan. Sepupu, itu ambil rendangnya jangan banyak-banyak. Satu orang cuma boleh satu potong, nanti yang lain gak kebagian. Saya yang repot lapor ke cateringnya. Pelit apa sih Bel? Ini kan rumah Bu Resa, makanannya juga banyak banget. Masa makan rendang 2 aja gak boleh? Bukannya pelit, tapi ini soal manajemen logistik. Saya gak mau ya ada pemborosan di bawah pengawasan saya. Terus itu paman, ambil kerupuknya jangan pakai tangan, pakai penjepit. Duh, kampungan banget sih, merusak pemandangan acara elit ini, tahu nggak? Iya nona manajer, galak bener ini bocah. Padahal cuma anak pembantu, tapi lagunya kayak yang punya gedung. Paman bilang apa? Dengar ya semuanya, di rumah ini saya yang paling tahu seluk-beluknya. Tanpa saya acara ini bakal kacau balau. Jadi, kalau kalian mau makan dengan tenang, ikuti instruksi saya. Jangan ada yang nambah nasi kalau belum saya kasih jempol. Emangnya dia siapa sih kalau ngatur terus? Ini Bu Resa juga mana coba? Paman gak tahu, harus bilang nih ke Resa, punya pembantu kok seenaknya. Saya mau memastikan semua tamu pulang dengan berat badan yang tetap terjaga. Itu layanan tambahan dari saya. Layanan tambahan apa layanan siksaan? Lama-lama kamu yang saya angkut ke tukang loak, Bel. Berani coba, saya coret nama kamu dari daftar ahli waras. Maksudnya daftar tamu kehormatan rumah ini. Diam dan makan apa aja yang saya kasihin. Semuanya perhatian, sekarang sesi makan buah. Jangan ada yang ambil jeruk sebelum saya kasih aba-aba. 1, 2. Kok kursi ini gue yang goyang? Aduh, tolong remnya belum. Mbak Win, Pak Kirman, pegangin saya. Hahaha, wah ada atraksi sirkus dadakan. Lihat itu nona manajer, kita lagi simulasi jadi cucian kotor. Waduh, gawat, kapasitas laundry sudah penuh. Bel, kayaknya kamu gak bisa keluar sebelum diputar di mesin cuci 1000 RPM. Akhirnya si bos besar masuk proses pencucian sikap juga. Ini bau apa sih? Bau apek banget. Mbak Win, keluarin saya. Jubah saya kotor semua ini. Maaf nona, sesuai aturan Anda tadi, semua tindakan harus lewat izin tertulis. Tapi tolong bantu saya. Kita nggak berani bantu kalau belum ada konfirmasi dari asisten manajer yang lagi berendam itu. Hahaha. Silakan diminum Bu, ini tehnya masih hangat, gulanya sengaja bila terus sedikit aja ya biar sehat. Loh, ini Bella. Wah, pangling saya sopan banget ya sekarang. Suaranya juga udah lembut, gak kayak petasan lagi. Alhamdulillah, Bella sudah banyak berubah sejak kejadian laundry waktu itu. Wah, senang saya dengernya. Iya Bu, dia sekarang rajin bantu Mbak Win tanpa diminta. Ternyata anak saya ini aslinya pintar kalau nggak sombong. Iya Bu, sekarang Mbak Win malah sering diingetin Bella kalau ada pekerjaan yang lupa. Tapi ngingetinnya baik-baik, gak pakai bentak-bentak lagi. Makasih ya Bel. Bella yang harusnya makasih sama Mbak Win karena sudah sabar sama Bella yang dulu. Bella sadar rumah ini bukan kerjaan dan Bella bukan ratu. Ternyata jadi orang baik itu jauh lebih tenang daripada jadi orang yang sok berkuasa. Tapi Bella serius deh, handuk basah waktu itu sih gimana? Masih nempel nggak baunya?
Aduh, jangan diingetin lagi. Sampai sekarang kalau lewat ruang laundry, hidung saya rasanya masih trauma. Tapi ya udahlah, untung waktu itu cuma harga diri saya yang kusut dan bau, bukannya baju-baju mahal ibu, pelajaran mahal buat Bella. Itu bapak-bapak yang di deket tiang. Dari tadi kayak ngebisikin temennya sambil nunjuk-nunjuk ke arah kita. Perasaan kamu aja kali karena lagi panik gara-gara Bu RT tadi. Orang-orang di sini mah sibuk sama urusan masing-masing. Enggak, ini beda. Lihat deh, ibu-ibu yang duduk di sana. Mereka semua lagi pegang HP, tapi matanya fokus ke aku. Terus mereka bisik-bisik sambil geleng-geleng kepala. Aku ngerasa kayak ada yang salah sama muka aku. Ya juga sih, kok suasana stasiunnya jadi agak aneh ya? Kayak ada aura dingin gimana gitu. Apa kita pindah tempat? Bu, ayah, kalau berangkat sekarang ya, takut macet. Kasihan Siska sama yang lain udah nungguin. Ini bawa bekalnya buat makan siang nanti, isinya rendang ayam kesukaan kamu. Makasih ya Bu, padahal ibu nggak perlu repot-repot. Kamu beneran mau nginep sampai besok sayang? Iya Bu, soalnya tugas makalannya harus dikumpulkan Senin pagi. Kalau nggak dikerjain bareng-bareng di rumah Siska, kayaknya nggak bakal selesai deh. Siska juga udah janji mau bantuin aku bagian yang susahnya. Tugas apa sih sampai harus nginep segala? Biasanya juga kalian kerjain di kafe atau perpustakaan kan? Tugas penelitian sosial. Kami harus wawancara beberapa orang di sekitar komplek rumah Siska juga. Oh, begitu. Iya ya, biar jadi efektif, mending Kala di sana aja. Ayah nggak percaya sama Kala ya? Bukan gak percaya, cuma jangan sampai kalian malah kebanyakan main HP daripada belajar. Jangan khawatir ya, aku nggak kayak gitu kok. Kalau soal tugas, aku itu selalu serius. Ya udah, hati-hati di jalan. Perlu ayah antar sampai depan kompleks Siska. Nggak usah ya. Siska bilang kakaknya mau jemput aku di depan gang kok. Biar ayah nggak perlu repot harus putar balik dulu. Ya sudah, kabari ibu ya kalau sudah sampai. Jangan sampai HP-nya mati. Iya, siap ibuku sayang. Kalau jalan dulu ya. Hati-hati di jalan ya, kabarin ibu kalau ada apa-apa. Iya ibu. Yah, kok perasaan ibu nggak enak ya? Gak enak kenapa Bu? Jangan mikir yang aneh-aneh. Gak aneh-aneh ya, ibu cuma takut Kala itu berbohong, terus terjadi sesuatu sama dia. Bu, jangan mikir kayak gitu. Kita coba percaya sama anak kita. Selama ini dia nggak pernah aneh-aneh kan? Iya sih ya, mungkin ini cuma perasaan ibu aja. Ya udah, ibu istirahat aja. Dari tadi ibu udah capek beresin rumah. Sisanya aku yang kerjain. Makasih ya. Aman. Maafin aku ya Siska. Namamu aku pinjam dulu buat urusan negara. Halo Reno, kamu di mana? Aku udah sampai di titik jemput nih. Aku bentar lagi sampai. Tunggu sebentar ya. Kamu ada kendala gak? Iya, tadi ada drama dikit sama ayah. Nanya yang detail banget. Untung aja aku jago acting. Kamu emang paling jago kalau soal acting. Kamu tunggu sebentar ya. Ini udah deket kok. Iya, aku tunggu di depan minimarket ya. Buruan ah. Aku udah gak sabar pengen liburan. Siska sayang, dengerin aku ya. Kalau ibu aku tiba-tiba telepon atau nanyain di grup, tolong banget aku lagi mandi atau lagi tidur siang ya. Alibinya kita lagi ngerjain tugas kelompok bareng. Nanti aku bawain oleh-oleh paling bagus deh dari sana. Janji, jangan bocor ya, please. Nah, kalau kayak gini kan udah aman. Aku tinggal nunggu Reno deh. Mana ya dia? Reno! Maaf ya nunggu lama. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga baru nyampe. Gimana tadi di rumah? Lancar jaya atau ada kendala? Lancar dong, tapi ya itu, ayah sempat nanya-nanya kenapa harus menginap segala.
Kayaknya insting bapak-bapaknya mulai keluar deh. Terus kamu jawab apa? Jangan-jangan kamu malah kelihatan gugup lagi. Ya enggak lah sayang, aku bilang aja ini tugas penelitian sosial yang penting banget buat nilai ujian nanti. Rencana yang bagus. Iya dong, pakai sedikit nada memelas aja langsung luluh. Mereka itu terlalu baik, jadi gampang banget dikelabui. Kamu hebat juga ya kalau seorang orang cerita. Tapi beneran kan Siska nggak bakal bocor? Tenang aja Reno, Siska itu udah aku kasih uang tutup mulut, pakai janji oleh-oleh mewah. Kamu yakin? Jangan sampai dia cepu. Aku males kalau tiba-tiba di tengah jalan kita harus putar balik gara-gara kamu ketahuan. Tenang aja, dia mah asik kok orangnya, nggak bakalan cepu. Lagian, aku udah bilang sama ibu kalau aku bakalan sibuk banget, jadi mereka nggak bakalan ganggu tiap jam. Oke deh, Tuan Putri, pokoknya 2 hari ini kamu milik aku sepenuhnya. Lupakan soal tugas, lupakan soal rumah. Kita bakal senang-senang di sana. Pasti dong, aku udah capek banget nih jadi anak penurut terus di rumah. Sesekali pengen bebas juga kan. Reno, sini deh bentar, pegangin HP aku. Tolong fotoin aku dari arah sana ya. Buat apa sih? Baru juga sampai udah sibuk foto aja. Ya buat laporan ke ibu lah. Nih lihat, kalau aku foto buku-buku ini dengan latar tembok polos itu, mereka bakal mikir kalau aku beneran lagi di rumah Siska. Cahayanya pas banget nih dari sini. Sumpah ya, totalitas banget bohongnya. Sampai buku pelajaran dibawa-bawa cuma buat bukti foto. Kalau cuman ngomong doang tanpa bukti visual, lama-lama mereka curiga juga. Wah, hasilnya kelihatan kayak lagi belajar serius. Bagus kan ide aku? Iya, jenius banget kamu. Sekarang udah selesai kan sesi pemotretannya. Aku lapar banget, pengen makan yang enak. Bentar, satu lagi. Aku mau kirim foto ini ke grup keluarga pakai caption semangat belajar buat masa depan. Setelah itu aku matikan notifikasinya dan kita langsung cari makan deh. Dasar licik. Ya udah, ayo cepet. Nanti keburu malam. Udah kan, ayo kita istirahat dulu. Nanti malam kita ke pantai sambil dinner. Siap, aku udah gak sabar buat jalan-jalan, makan enak, beli oleh-oleh yang banyak. Wah, pasti seru banget nih. Jelas lah, kita akan senang-senang di sini. Tunggu, jangan makan dulu. Ini cahayanya lagi bagus banget, kena pantulan lampu kafe. Sedikit lagi. Aduh, lapar banget nih dari tadi cuma batu-batu terus. Buat aku udah konser, tahu gak? Sabar dikit kan apa sih? Nih lihat, aku edit sedikit kontrasnya. Terus aku kasih lokasi rumah Siska. Terus captionnya cemilan malam biar kuat buat ngerjain revisi makalah. Padahal aslinya ini kepiting saus tiram. Lucu banget kan? Kamu nggak takut apa kalau ada yang sadar itu piring kafe bukan piring rumahan? Ibu nggak bakalan sedetail itu liatnya. Yang penting kan kesan bergadang dan belajarnya beres dong. Loh, itu bukannya si Kolo? Katanya ibunya tadi sore di pasar bilang si Kolo lagi nginep belajar kelompok. Kok ada di sini sama laki-laki? Kalau itu ada yang liatin kamu terus dari tadi di belakang, kenal? Ah, paling turis lain. Udahlah, jangan bikin aku parno. Ayo makan. Aku harus ngasih tahu ibu dan ayahnya Kolo. Mereka harus tahu kalau anaknya ada di sini. HP kamu bunyi terus tuh, gak mau diangkat, siapa tahu penting. Tuh kan bener, ibu lagi. Pasti mau nanya udah sarapan apa belum, atau nanya tugasnya udah selesai apa belum. Hah, males banget. Angkat aja bentar, biar mereka gak makin curiga. Gak usah, kalau aku angkat sekarang, nanti mereka dengar suara berisik orang-orang di toko ini. Bisa ketahuan aku kalau lagi di pasar. Mending aku biarin aja deh.
Tapi itu udah panggilan kelima loh, Kal. Ayo kamu juga nelpon tuh. Udah sih, biarin aja Reno. Nanti kalau aku udah di mobil dan suasana sepi, baru aku telepon balik. Aku cuma takut mereka khawatir. Gak bakalan. Aku bakal bilang kalau tadi HP aku ditaruh di tas dan aku ketiduran karena capek bergadang belajar. Mereka pasti maklum kok. Ya udah kalau itu mau kamu, tapi perasaan aku kok mulai nggak enak ya. Kamu itu terlalu penakut. Lihat nih, baju ini bagus nggak? Kayaknya cocok buat aku pakai kalau nanti aku beneran belajar kelompok sama Siska, biar gak dicurigain. Reno, lihat deh foto yang tadi malam. Banyak banget yang like. Teman-teman sekelas pada iri. Mereka pikir aku beneran bisa santai sambil ngerjain tugas. Ya iyalah, mereka kan nggak tahu kamu aslinya lagi di mana. Tapi kok ada komen baru tuh, kayaknya dari orang yang kamu kenal. Hah? Ini akunnya Bu RT. Kok dia bisa komen di sini sih? Bang, udah nulis apa? Loh, Kala, itu kan latar belakangnya Pantai Perigi ya? Kok di captionnya bilang lagi di rumah Siska? Tadi pagi ibu kamu bilang kamu lagi belajar kelompok di kota sebelah. Duh, mampus aku, Ren. Tuh kan, apa aku bilang, pasti ada yang sadar. Terus sekarang gimana? Aku hapus komentarnya, terus aku blokir aja sekalian, biar dia nggak bisa lihat postingan aku lagi. Pasti dia cuma kebetulan lewat atau so tau aja tuh. Kalau dia beneran ada di sini dan lihat kamu langsung, laporannya bisa sampai ke orang tua kamu sebelum kita sampai rumah loh. Gak mungkin, dia kan sibuk ngurusin arisan. Gak mungkin jalan-jalan sejauh ini. Tapi kalau ternyata ayah dan ibu kamu tahu gimana? Ah, udah, jangan bikin aku makin panik. Kita cepat-cepat pergi dari sini ya. Kamu kenapa sih? Kayak beneran aja pakai kacamata segala dalam stasiun. Perasaan aku nggak enak, Reno. Kamu ngerasa nggak sih dari tadi orang-orang di peron itu kayak ngeliatin aku terus? Aku sih biasa aja, cuma perasaan kamu aja kali. Itu bapak-bapak yang di deket tiang dari tadi kayak ngebisikin temennya sambil nunjuk-nunjuk ke arah kita. Perasaan kamu aja kali karena lagi panik gara-gara Bu RT tadi. Orang-orang di sini mah sibuk sama urusan masing-masing. Enggak, ini beda. Lihat deh, ibu-ibu yang duduk di sana. Mereka semua lagi pegang HP, tapi matanya fokus ke aku. Terus mereka bisik-bisik sambil geleng-geleng kepala. Aku ngerasa kayak ada yang salah sama muka aku. Ya juga sih, kok suasana stasiunnya jadi agak aneh ya? Kayak ada aura dingin gimana gitu, apa kita pindah tempat nunggu aja? Ayo, ke arah sana aja yang agak sepi. Aku benar-benar ngerasa nggak tenang di sini. Sama, aku juga mulai gak nyaman. Kayak semua mata lagi ngejudge aku sekarang. Kenapa sih semua orang jadi aneh begini ya? Reno, lihat jam deh, keretanya kok nggak datang-datang. Aku pengen cepet sampai rumah, rasanya sesek banget di sini. Sabar, bentar lagi juga muncul di layar. Tuh, layarnya lagi kedap-kedip, mungkin lagi refresh jadwal. Loh, Reno, itu bukan jadwal kereta. Itu foto aku. Foto yang aku kirim ke ibu tadi sore. Hah? Mana? Wah, iya, kok bisa foto kamu ada di sana? Terus itu ada tulisan di bawahnya. Semangat belajar buat masa depan. Itu kan caption yang aku tulis, Reno. Kenapa pesan rahasia yang aku kirim ke ibu bisa terpampang di layar stasiun? Hapus, Reno, malu dilihat orang. Aku nggak bisa apa-apa, Kal. Layarnya nggak bisa disentuh. Lihat layarnya, ganti lagi. Itu rekaman suara aku. Suara aku pas lagi ketawa di mobil tadi pagi, Ren. Mereka itu terlalu baik, jadi gampang banget dikelabui. Aku capek jadi anak penurut terus. Diam, matikan suaranya. Kenapa semua orang jadi dengar? Reno, ayo lari. Kita harus pergi dari sini. Tunggu, Kal, kamu jangan panik gitu. Kalau kamu teriak, orang-orang malah bakalan ngeliatin kita. Ya makanya, ayo kita pergi dari sini.
sih? Aku harus pulang sekarang juga sebelum semuanya makin parah. Kol, berhenti. Cuma kamu lari, lihat orang-orang itu. Apalagi sih? Aku cuma mau pulang. Lihat layar HP mereka, semua orang yang lewat HP-nya nyala sendiri. Heh, kenapa kamu lihat video aku? Hapus nggak? Ini bukan video yang aku putar. HP-ku yang nggak bisa dimatikan. Semua orang tahu kalau kamu itu pembohong. Nggak mungkin. Itu chat aku sama Siska. Semuanya terbuka, Reno. Kenapa semua teknologi jadi menyerang aku begini? Aku juga nggak tahu, HP aku juga sama. Isinya semua kebohongan kamu sama kita jalan-jalan. Kol, kayaknya ini bukan masalah teknis lagi, ini aneh banget. Aku ngerasa dipermalukan di depan umum. Tolong siapapun matikan layar-layar itu. Aku nggak mau mereka tahu. Aku nggak mau ayah sama ibu tahu. Hah, Mbak? Kalau lari itu jangan di tengah jalan, bisa bahaya. Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya mau pulang. Tolong anterin saya pulang. Hah, nggak bisa, Mbak. Saya mau nganterin pesanan, udah telat ini. Gak apa-apa sekalian. Tapi tolong bawa saya pergi dari sini. Saya beli deh semua jualan kamu. Saya pesan online ya. Belinya tinggal tap gambar di layar kan? Iya sih, tapi maaf ya, saya nggak bisa. Kamu ngapain minta bantuan dia? Kita pulang bareng. Reno, tolong aku. Kaki aku nggak bisa gerak, Ren. Aku nggak bisa mendekat, Kol. Ada sesuatu yang nahan aku. Lihat tanah di bawah kamu. Ya Allah, lindungi Kala di rumah Siska, jaga anak hamba yang jujur itu. Stop, ibu berhenti. Jangan doakan aku kayak gitu. Aku nggak pantas, Bu. Tolong, barang-barang aku hancur semua. Reno, tolong aku. Maaf kalau aku nggak bisa nolong kamu. Aku nggak bisa deket-deket sama kamu. Jadi ini tugas kelompokmu, Kal. Di sini tempatmu belajar. Ibu, ayah, ini nggak seperti yang kalian lihat. Kalau bisa jelasin. Nggak ada yang perlu jelasin lagi. Semua layar di stasiun ini udah bicara. Suara kamu sendiri yang bicara. Kamu nggak cuma bohongin kami, Kal. Kamu ngetawain kepercayaan kami. Ampun ya, sumpah kalau menyesal. Tolong hentikan burung-burung ini. Tolong matikan suara-suara itu. Kalau malu ya. Kita pulang, Kala. Kamu benar-benar buat ayah dan ibu marah. Bu, sayurnya sudah aku petik semua. Apalagi yang bisa Kala bantu? Udah itu aja, masuklah cuci tangan, terus siap-siap sholat maghrib. Bu, Kala tahu mungkin sampai kapanpun ibu nggak akan pernah bisa lupa sama kejadian di stasiun waktu itu. Kala juga setiap malam masih mimpi buruk soal itu. Tapi makasih ya, ibu sama ayah nggak pernah ngusir Kala. Ayahmu itu sayang banget sama kamu, Kal. Makanya dia kecewa banget. Ibu maafin, tapi ibu belum bisa percaya penuh. Kala paham, Bu. Setiap kamu pamit keluar, dada ibu rasanya sesak. Takut kamu bohong lagi. Makanya sekarang Kala nggak akan pergi kemana-mana kalau nggak penting banget. Kalau ibu nggak ngizinin, Kala bakal di rumah aja, Bu. Ibu nggak ngelarang kamu keluar kok. Iya, Bu, Kala tahu. Tapi Kala mending kehilangan kesenangan daripada harus melihat layar-layar itu muncul lagi di depan semua orang. Kala malu, Bu. Kejujuran itu memang berat di awal, Kal, tapi tidurnya nyenyak. Bohong itu kelihatannya enak di awal, tapi harganya mahal sekali kalau udah ketahuan. Iya ya, kalau udah kapok, ternyata nggak ada tempat sembunyi yang aman buat sebuah kebohongan.